bersama membangun negara bangsa. Berjiwa Pancasila, Al-Quran dan Sunnah kan selalu di dada. Islam jaya, mekar bersemi alma materku tercinta. Institut Agama Islam Negeri Kediri, mendidik insan Islami cendekia sejati. Cinta Ibu Pertiwi, majulah, majulah kampusku, berjuang membangun bangsaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk berdoa sebelum mengawali pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, materi kita hari ini adalah tentang akidah Islam. Apa anak-anak? Akidah Islam. Penting gak sih belajar akidah Islam itu? Apa itu akidah Islam? Kenapa kita harus belajar akidah Islam? Ayo, sudah ada yang paham? Nah, mari kita pelajari bersama-sama ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita harus tahu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menelaah materi dan menggali informasi, peserta didik dapat merangkaikan dalil dan tujuan akidah Islam dengan baik dan benar. Setelah mengamati gambar dan menggali informasi, peserta didik dapat merancang sikap yang sesuai dengan dalil, dasar, dan tujuan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, manfaat pembelajaran pada hari ini, yaitu bisa memahami dalil, dasar, dan tujuan akidah Islam. Yang kedua, kita bisa menerapkan sikap yang sesuai dengan dalil, dasar, dan tujuan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita mengamati gambar-gambar berikut ini. Ini gambar yang pertama. Gambar tentang apa ini anak-anak? Ya, gambar tentang orang yang sedang belajar membaca Al-Quran. Gambar yang kedua, ya, tentang murid-murid yang sholat berjamaah dengan gurunya. Ini gambar yang ketiga, ayo. Ya, gambar Pak Polisi sedang mencium tangan seorang ibu. Yang keempat ini anak-anak, gambar apa anak-anak? Gambar santri yang sedang mencium tangan seorang kiai. Gambar-gambar tadi ada loh hubungannya dengan materi hari ini. Mari kita simak materi hari ini. Selamat menyaksikan. Pengertian akidah Islam. Menurut bahasa, akidah adalah ikatan atau perjanjian. Sedangkan menurut istilah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Sedangkan pengertian akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim berdasarkan dalil nakli dan akli. Atau dasar akidah Islam. Setiap umat Islam harus melakukan setiap perbuatannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad.
Tujuan mempelajari akidah Islam. Yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada ketika manusia itu lahir. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari sifat kemusyrikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manfaat mempelajari akidah Islam. Yang pertama, untuk memperoleh petunjuk hidup yang benar, yaitu ajaran agama Islam. Yang kedua, agar selamat dari penyimpangan agama. Yang ketiga, agar tidak mudah terpengaruh dengan berbagai kerusakan dan kebatilan yang terjadi. Yang keempat, akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Yang terakhir adalah perilaku mengamalkan akidah Islam. Kita sebagai umat Islam harus bisa memberikan contoh perilaku yang baik kepada umat Islam yang lain. Berikut ini adalah contoh perilaku mengamalkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang kedua, beribadah kepada Allah dengan penuh rasa ikhlas tanpa ada rasa riya ataupun sum'ah. Yang ketiga, menghindari berbagai macam kemusyrikan, contohnya mempercayai dukun, mempercayai ramalan bintang, dan lain-lain. Yang keempat, tidak percaya bahwa makhluk gaib bisa mengubah atau mengatur nasib manusia, karena yang bisa mengatur nasib manusia adalah Allah. Yang terakhir, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, anak-anak, kita sebagai umat Islam maka harus bisa memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan akidah Islam ya. Nah, itu tadi materi kita tentang akidah Islam. Kita belajar tentang pengertian, tujuan, manfaat, perilaku. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya tentang iman, Islam, dan ihsan. Ada hubungannya dengan akidah Islam. Disimak baik-baik ya anak-anak. Iman. Pengertian iman menurut bahasa berasal dari kata amana yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Islam. Pengertian Islam menurut bahasa yaitu berasal dari kata aslama, tunduk, patuh, menyerah, selamat. Menurut istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, keempat puasa, dan yang kelima ibadah haji. Ihsan. Pengertian menurut bahasa adalah berasal dari kata ahsana yang artinya berbuat baik, berbakti. Menurut istilah, ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Bentuk-bentuk ihsan. Yang pertama, ihsan kepada Allah. Yang kedua, ihsan kepada diri sendiri. Yang ketiga, ihsan kepada sesama manusia. Yang keempat, ihsan kepada makhluk hidup lainnya. Hubungan antara iman, Islam, ihsan yaitu saling berkaitan satu sama lain, seperti segitiga sama sisi, yang mana sisi satu dengan sisi yang lainnya saling berkaitan. Perbedaan iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah keyakinan, Islam adalah sikap, dan ihsan adalah perbuatan manusia. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan penjelasan dari Bu Ririn? Kalau belum paham, silakan nanti bisa ditanyakan ya di grup WA. Nah, sekarang kita review sedikit pelajaran hari ini.
Akidah Islam. Apa tadi anak-anak pengertian dari akidah Islam? Iya, dasar keyakinan umat Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Apa sih hadis itu anak-anak? Ada yang tahu? Hadis adalah segala ucapan, ketetapan, dan sikap diam Nabi Muhammad SAW. Kemudian, apa sih manfaat belajar akidah Islam buat diri kita? Ada yang tahu? Manfaatnya adalah 1. Memiliki ketentraman jiwa. Jadi jiwa kita itu akan merasa tenang, damai, tidak pernah takut. Kemudian teguh dalam pendirian, yaitu tidak mudah tergoda dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Yang terakhir, masuk surga. Asyik kan manfaat belajar akidah Islam? Berikutnya, perilaku mengamalkan akidah Islam. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa. Nah, itu tadi anak-anak perilaku mengamalkan akidah Islam. Materi berikutnya tentang iman, Islam, dan ihsan. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pengertian iman, Islam, dan ihsan? Ya, pengertian iman adalah percaya, betul sekali. Kalau Islam, tunduk dan patuh. Kalau ihsan, berbuat baik. Kemudian ada nggak yang tahu hubungan antara iman, Islam, dan ihsan? Apa anak-anak hubungan iman, Islam, dan ihsan? Hubungannya adalah saling berkaitan satu sama lain, seperti segitiga sama sisi, di mana sisi satu dengan sisi yang lain saling berkaitan. Alhamdulillah, kita sudah bisa menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita menuju ke latihan soal untuk materi hari ini. Jadi silakan dikeluarkan buku tulisnya dan pensil atau ballpoint untuk menulis jawaban dari soal yang Bu Ririn buat ya. Oke, siap? Soal pertama. Soal kedua. Nomor 3. Soal nomor 4. Dan soal nomor 5. Nah, jawabannya silakan ditulis di buku tulis kalian. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran akidah akhlak dengan materi akidah Islam. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, patuhi 5M, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sebelum kita akhiri materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya Bu Ririn mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.